Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Bagasirawan, NIM 205105020008. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 4. Asal saya dari Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan personalia organisasi. Baik, langsung saja masuk ke materi, yaitu materi tentang penyusunan personalia organisasi. Penyusunan personalia organisasi adalah fungsi manajemen yang berkembang dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Kegiatan-kegiatan penyusunan personalia sangat erat hubungannya dengan tugas-tugas kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi, sehingga pembahasannya sering ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengarahan. Tetapi, fungsi ini berhubungan erat dengan fungsi pengorganisasian, di mana pengorganisasian mempersiapkan kendaraannya dan penyusunan personalia mengisi pengemudinya yang sesuai dengan posisi kerja yang ada. Proses penyusunan personalia. Proses penyusunan personalia dapat dipandang serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi tepat dan pada waktu yang tepat. Fungsi ini dilaksanakan dalam dua tipe lingkungan yang berbeda. Pertama, lingkungan eksternal yang meliputi seluruh di luar organisasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhinya. Yang kedua, lingkungan internal yang terdiri dari unsur-unsur di dalam organisasi. Langkah-langkahnya mencakup 1. Perencanaan sumber daya manusia. Dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan personalia organisasi. Yang kedua, penarikan yang berhubungan dengan pengadaan calon-calon personalia segaris dengan sumber daya manusia. Yang ketiga, seleksi mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia. Yang keempat, pengenalan dan orientasi yang dirancang untuk membantu individu-individu yang terpilih menyesuaikan diri dengan lancar dalam organisasi. Yang kelima, latihan dan pengembangan. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan perseorangan dan kelompok untuk mendorong efektivitas organisasi. Yang keenam, penilaian pelaksanaan kerja. Dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan kerja perseorangan dan standar-standar atau tujuan-tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut. Yang ketujuh yaitu pemberian balas jasa dan penghargaan yang disediakan bagi karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang datang. Yang kedelapan, perencanaan dan pengembangan karir yang mencakup transfer, promosi, demosi atau lateral, penugasan kembali, pemecatan, dan pemberhentian atau pensiun. Berikut penjelasannya. Penjelasan yang pertama yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Suatu organisasi tidak dapat menunggu untuk mendapatkan orang-orang yang cakap seperti organisasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tertentu. Organisasi harus berusaha untuk merencanakan kebutuhan yang akan datang di masa yang akan datang dan memutuskan di mana akan menentukan orang-orang yang tepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Ada 3 bagian perencanaan personalia. Yang pertama yaitu penentuan jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan beberapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, pemahaman pasar dan tenaga kerja di mana karyawan potensial. Yang ketiga, pertimbangan kondisi pemerintah dan penawaran karyawan. Penentuan kebutuhan jabatan. Penyusunan personalia organisasi dimulai dengan penentuan tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi. Kemudian, organisasi menentukan spesifikasi jabatan, jenis-jenis jabatan yang dilaksanakan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakannya.
Akhirnya, berbagai jenis program kegiatan bagi pemenuhan kebutuhan ditetapkan, diantaranya yaitu: 1. Penentuan spesifikasi jabatan. Yang kedua, penentuan tujuan dan rencana. Yang ketiga, penentuan kebutuhan personalia. Yang keempat, penentuan jumlah personalia. Yang kelima, penetapan program kegiatan. Pengembangan sumber-sumber penawaran personalia. Pada umumnya, semakin besar dan banyak sumber-sumber penawaran, semakin besar kemungkinan bagi perusahaan untuk menemukan personalia dengan kualitas yang dibutuhkan. Sebagian besar manajer-manajer efektif yang menyadari hal ini mengembangkan dan memelihara berbagai sumber penawaran yang berbeda. Berikut penjelasan yang kedua, yaitu tentang penarikan dan seleksi karyawan. Setelah ditentukan personalia organisasi baik mutu atau jenis maupun jumlahnya, maka langkah selanjutnya adalah penarikan dan perolehan karyawan-karyawan tersebut dari sumber dalam perusahaan sendiri atau dari sumber perusahaan. Kemudian, organisasi melakukan seleksi terhadap calon karyawan yang tersedia dari hasil penarikan. Berikut penjelasan yang ketiga, yaitu tentang penarikan personalia. Penarikan berkenaan dengan pencarian dan penarikan sejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia. Penjelasan yang keempat, yaitu tentang seleksi personalia. Seleksi adalah pemilihan seseorang tertentu dari sekelompok karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu. Dalam teori seleksi tampak sederhana, seperti telah dibahas sebelumnya, manajemen memutuskan pekerjaan apa yang terlibat dan kemampuan individu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Prosedur seleksi. Berbagai prosedur seleksi untuk membandingkan pelamar dengan spesifikasi jabatan yang tersedia. Langkah-langkah dalam prosedur seleksi yang bisa digunakan adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, wawancara pendahuluan. Yang kedua, pengumpulan data-data pribadi. Yang ketiga, pengujian. Yang keempat, wawancara yang lebih dalam. Yang kelima, pemeriksaan referensi prestasi. Yang keenam, pemeriksaan kesehatan. Yang ketujuh, keputusan pribadi. Yang kedelapan, orientasi jabatan. Ada beberapa faktor yang cenderung mempengaruhi prestasi karyawan. Beberapa faktor antara lain, ada beberapa faktor yang cenderung mempengaruhi prestasi karyawan. Beberapa faktor lain mungkin juga berpengaruh dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi adalah tidak mungkin untuk menyatakan secara tepat semua faktor yang dicari dalam diri karyawan potensial. Beberapa faktor tersebut adalah: 1. Latar belakang pribadi. Yang kedua, bakat dan minat. Yang ketiga, kemampuan analisis dan manipulatif. Yang keempat, keterampilan dan kemampuan teknik. Yang kelima, kesehatan, tenaga, dan stamina. Berikut ini adalah penjelasan yang kelima, yaitu orientasi karyawan baru. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk orientasi. Tahap orientasi kadang-kadang dikenal sebagai tahap edukasi, merupakan kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi. Proses ini merupakan proses penting karena suatu pekerjaan baru adalah sulit dan penyebab frustasi bagi karyawan baru. Pengenalan sederhana dengan para karyawan lama, tetapi juga dapat merupakan proses panjang yang meliputi pemberian informasi mengenai kebijakan personalia, kondisi kerja, upah dan jaminan sosial, prosedur kerja, gambaran umum sejarah dan sifat perusahaan, dan manfaat-manfaat yang diperoleh karyawan baru. Berikut penjelasan yang keenam, yaitu latihan dan pengembangan karyawan.
Karyawan-karyawan baru biasanya telah mempunyai pendidikan dan latihan dasar yang dibutuhkan. Mereka adalah produk dari suatu sistem pendidikan dan pengalaman yang telah memberikan kepada mereka suatu tingkat kemampuan dan kecakapan tertentu. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Pada umumnya, masyarakat yang bertanggung jawab atas penyediaan karyawan-karyawan potensial dengan pendidikan umum. Pengembangan karyawan adalah penting bagi individu maupun organisasi. Misal karena kesempatan lingkungan, orang-orang yang di dalamnya juga harus dikembangkan dan ditingkatkan. Pengembangan dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Sebagai contoh, para akuntan sekarang memerlukan pemahaman dan kemampuan dan programasi komputer. Berikut penjelasan yang ke nomor 7. Pemberian balas jasa atau kompensasi dan penghargaan. Kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk melaksanakan kegiatan di waktu yang akan datang. Setiap gaji yang diberikan harus tepat pada waktunya. Kemudian kompensasi harus didasarkan oleh undang-undang yang pemburuan yang menetapkan besar gaji karyawan. Yang kedelapan yaitu penjelasannya tentang perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir mencakup promosi, demosi, penugasan kembali, pemecatan, dan pensiun. Promosi yaitu kenaikan jabatan dan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan balas jasa, dengan tujuan untuk mengisi jabatan yang kosong dan memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya. Demosi adalah penurunan jabatan karena seorang tersebut tidak mampu dalam memikul tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya tanpa mengurangi balas jasa yang pernah diterimanya. Demikian materi tentang penyusunan personalia organisasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kata kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.